Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi, perkenalkan nama saya Arif Hidayat, NIM D400210154. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan modul 7 praktikum otomasi industri dan PLC dengan judul input analog pada PLC. Nah, pada modul ini akan saya bahas konsep input analog, jenis-jenis sinyal analog, proses konversi sinyal analog ke digital, serta penerapannya pada sistem kontrol berbasis PLC di modul 7 ini. Oke, mari kita ke materinya. Oke, untuk praktikum otomasi industri di modul 7 ini dengan input analog pada PLC. Nah, ini bertujuan untuk mengenal input dan output pada PLC, dan dua, dapat menerapkan instruksi program pada implementasikan pembacaan sensor, dan tiga, untuk mengetahui bagaimana cara mengolah data sensor ke dalam program PLC. Nah, yang keempat, dapat menggunakan sensor dengan output analog pada APM program PLC. Nah, lanjut. Di sini ke dasar teori. PLC atau Programmable Logic Controller ini merupakan perangkat yang digunakan untuk mengotomatisasi proses industri. Nah, PLC mengontrol berbagai fungsi melalui program logika. Nah, biasanya itu di dalam bentuk diagram tangga, leader diagram, atau bahasa pemrograman lainnya. PLC ini dapat memproses berbagai jenis sinyal input. Nah, baik digital maupun analog, yang berasal dari sensor, aktuator, dan perangkat lainnya di lapangan. Nah, input analog pada PLC ini adalah sinyal masukan yang bersifat kontinu, yang berarti nilainya itu dapat berubah-ubah dalam rentang tertentu dan tidak terbatas pada dua kondisi seperti on dan off. Nah, seperti input digital. Sinyal analog ini umumnya berasal dari sensor yang mendeteksi variabel fisik seperti suhu, tekanan, level cairan, arus, dan tegangan sinyal. Sinyal ini biasanya diubah menjadi tegangan atau arus yang proporsional dengan variabel fisik yang diukur. Nah, di sini ada jenis-jenis input analog. Yang pertama itu ada sinyal tegangan, atau bisa disebut dengan voltage signal. Nah, pada sinyal analog tegangan ini umumnya memiliki rentang 0 sampai 10 volt atau minus 10 volt hingga 10 volt. Sinyal tegangan ini digunakan untuk menggambarkan suatu variabel fisik seperti posisi suhu atau tekanan. Nah, selanjutnya ada sinyal arus, bisa disebut dengan current signal. Nah, pada sinyal analog arus ini biasanya menggunakan rentang 4 sampai 20 mA. Rentang ini sering digunakan karena lebih tahan terhadap gangguan noise pada kabel panjang dan memudahkan deteksi jika terjadi kegagalan sensor. Kondisi sinyal di bawah 4 mA biasanya menandakan adanya masalah. Proses konversi sinyal analog ke digital ini karena PLC pada dasarnya bekerja dengan sinyal digital, sinyal analog yang diterima harus dikonversi terlebih dahulu menjadi data digital yang dapat diproses oleh PLC. Proses ini dilakukan oleh modul input analog input modul yang ada pada PLC. Modul ini menggunakan konverter analog ke digital, yaitu ADC. Nah, untuk mengubah sinyal analog ini menjadi nilai digital yang sesuai dengan rentan yang telah ditentukan. Misalnya 4 sampai 20 mA. Dapat dikonversi menjadi nilai digital antara 0 sampai 4095. Nah, itu untuk resolusi 12 bitnya. Oke, untuk selanjutnya
untuk percobaan satu ini, program untuk mengendalikan output dengan sensor analog signal tegangan. Oke, pada percobaan ini PLC itu menerima input berupa variasi tegangan. Nah, itu biasanya 0 sampai 10 VDC. Nah, di sini ada wiring diagram. Wiring diagram ini mengirimkan sinyal tegangan ke terminal input analog PLC. Nah, PLC-nya ini untuk mengkonversi tegangan fisik menjadi angka digital atau data register. Nah, dan output sebuah lampu indikator terhubung ke output fisik PLC itu di H.100.00. Nah, untuk ladder diagramnya ini MOV yang 021 itu instruksi ini mengambil data mentah dari input analog yaitu channel 90. Nah, dan memindahkannya ke register D100 itu untuk disimpan. Nah, hal ini dilakukan agar data stabil dan mudah bisa diakses oleh HMI. Nah, di sini juga ada pembanding lebih dari 320. Nah, itu terdapat instruksi perbandingan nilai. Di sini digunakan konstanta dan 1500 itu sebagai konstanta. Nah, logika kerjanya jika nilai tegangan yang terbaca di D100 ini lebih besar dari 1500, maka output Q100.00 itu lampu akan aktif atau on. Nah, di tampilan HMI ini menampilkan graph dan bar graph yang mempresentasikan level tegangannya. Nah, untuk lampu pada HMI akan menyala merah saat nilai digital sensor melewati angka 1500. Itu untuk percobaan kedua ini pada percobaan kedua ini PLC menerima input berupa variasi arus listrik. Nah, itu biasanya itu dari 4 sampai 20 mA. Untuk wiring diagramnya ini perbedaan teknisnya terletak pada cara menyambung sensor. Nah, untuk menyambung sensornya ini sinyal harus biasanya memerlukan loop power atau konfigurasi kabel yang berbeda pada terminal input analog agar PLC dapat membaca perubahan miliampere atau mA. Oke, untuk di ladder diagramnya ini MOV 021 itu tetap berfungsi untuk memindahkan data dari channel 90 ke D100. Dan pembandingnya memperhatikan perbedaan nilainya. Di percobaan ini digunakan konstanta dan 300. Nah, logika kerjanya itu jika nilai arus yang terbaca di D100 lebih besar dari 300, maka lampu H.100.00 itu akan aktif. Nah, kenapa tadi nilainya berbeda dari yang atas percobaan 1 dan 2? Karena itu resolusi pembacaan arus dan tegangan pada modul analog PLC ini seringkali memiliki rentang nilai digital yang berbeda. Nah, atau sensor yang digunakan itu memiliki skala sensitivitas yang berbeda. Untuk di sini tampilan HMI-nya
secara visual terlihat dengan percobaan 1. Namun respon jarum akan mengikuti perubahan arus dan indikator lampu akan lebih cepat atau lambat menyala tergantung pada seberapa cepat sensor mencapai nilai digital 300. Nah, untuk tabel perbandingannya ini untuk presentasi saya agar komponen input sensor itu di percobaan 1 0 sampai 10 VDC dan alamat input di channel 9. Nah, register simpan itu di D100. Nah, nilai aktivasi atau set point itu dan 1500. Untuk outputnya lampu di titik 100.00. Nah, untuk kesimpulan pada percobaan kali ini, kedua percobaan ini menunjukkan bagaimana PLC itu berfungsi sebagai jembatan antara dunia fisik, suhu, level air, atau tekanan yang dibaca sensor. Nah, menjadikan data digital yang bisa diproses secara logika untuk mengendalikan perangkat. Nah, lampu dan dipantau secara visual melalui HMI. Oke, demikian penjelasan dari modul 7 praktikum otomasi industri dan PLC ini dengan judul input analog pada PLC. Nah, melalui modul ini diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan sistem kontrol berbasis input analog pada PLC. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada salah atau kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.